Wali Kota Banjarmasin berupaya sembari menahan banyu matanya, wayah dua orang siswa mengiringi lagu dengan bahasa isyarat. Dua orang siswa disabilitas ini ditampilkan di hadapan undangan yang hadir usai pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 35 Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina terenyuh wayah dua orang siswa mengiringi lagu dengan bahasa isyarat. Dua orang siswa disabilitas ini ditampilkan di hadapan undangan yang hadir usai pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 35 Banjarmasin di Jalan Bawang Merah Raya, Komplek Herlina Perkasa, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Baisukan, Senin 16 September 2019. Ibnu Sina berupaya sembari menahan banyu matanya mendekati kedua orang anak yang sedang menggunakan bahasa isyarat tersebut. Sedih dia. Iya. Hebat. Penampilan dari anak kami. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Waitakoni Prima TV mengaku terharu dengan penampilan kedua anak tersebut. Ini membuktikan bila sekolah di Banjarmasin kada membeda-bedakan siswanya, karena mereka dididik khusus oleh guru sekolah anak berkebutuhan khusus. Termasuk juga SMP 35 ini adalah termasuk SMP inklusif. Karena sudah kita tidak membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal. Sehingga mereka berinteraksi secara setara, ya, equal. Kemudian juga ini sekolah untuk semua, seperti bagaimana halnya Banjarmasin dalam menuju kota inklusi, City for All, kota untuk semua, akses disabilitas. Kemudian yang tadi yang rungu, ya, mereka tidak dibeda-bedakan, bahkan dididik khusus oleh guru ABK-nya, anak berkebutuhan khususnya, sehingga kemudian mereka bisa berinteraksi secara normal dengan teman sebaya. Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Kalimantan Selatan, Insinyur Mila Rahmawati berjanji akan terus memberikan dukungan pada siswa nang disabilitas nang telah mempunyai kemampuan. Apalagi sekolah memfasilitasi dengan guru nang bisa mengajar dengan bahasa mereka. Mila Rahmawati menyatakan keada seberatan sekolah nang bisa menyiapkan guru anak berkebutuhan khusus ini. Mila Rahmawati menegaskan bila belum ada cara atau metode dari BKKBN untuk mensosialisasikan keluarga berencana bagi orang disabilitas. Sehingga kegiatan hari ini akan menjadi masukan untuk disampaikan ke BKKBN Pusat dalam rangka mengatasi untuk anak berkebutuhan khusus. Sampai sekarang memang kita belum untuk yang berkebutuhan khusus. Mungkin nanti ke depannya ya seperti itu. Karena BKKBN kan menyasar kepada inovasi-inovasi baru seperti yang dilakukan oleh Kepala BKKBN Pak Hasto. Beliau sangat inovasi, sangat perhatian dan merupakan inspirasi. Mungkin ini akan bisa kita sampaikan seperti ini ke pusat bagaimana menyikapi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kan jadi satu model buat kita nanti ke depannya. Aminatus Zaria, salah seorang guru ABK, memadahkan anak berkebutuhan khusus ini dilatih saban hari Sabtu, sehingga bila ada acara maka mereka pun siap untuk ditampilkan. Jangan menyerah, sebelumnya pernah kami tampilkan. Jadi ini kami tanpa latihan kalau yang hari ini. Sudah tanpa latihan, Bu? Oh iya, Bu. Dan ini ada berapa orang di sini yang inklusi? Kalau untuk tunarungunya ada 3, kelas 8-nya 2, kelas 9-nya 1. Tapi kalau untuk anak autisnya ada 2, anak hiperaktif 1, anak autisnya 1. Terus itu ada anak tunagrahita juga di sini. Cara ngajarnya gimana? Kami di sini ada 3 orang pendamping, Pak. Jadi ada pendamping khusus. Jadi saya memegang kelas 7. Ada teman saya namanya Peranita Renanda itu kelas 8. Itu ada Muhammad Birul Azmi itu untuk kelas 9. Sementara itu SMP Negeri 35 Banjarmasin ini dijadikan Sekolah Siaga Kependudukan ketiga yang dicanangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah kota Banjarmasin.